Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam Sapaan Tengah Minggu HKBP Mampang Perapatan. Sebelum kita mendengarkan yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, kita akan bersama-sama dulu terlebih dahulu bernyanyi dari buku ND nomor 123. Firman Tuhan yang menyapa kita dari Markus 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang sahabat ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan dalam hati, tetapi juga tindakan yang nyata. Mereka tidak menyerah bahkan ketika terhalang oleh kerumunan orang yang begitu padatnya. Dengan kreativitas dan ketekunan mereka membuka atap rumah, mereka membawa sahabat mereka tepat di hadapan Yesus. Itu adalah wujud nyata dari iman dan wujud nyata dari kasihnya kepada sahabatnya yang lumpuh. Menariknya, hal pertama yang dilakukan Yesus bukan menyembuhkan orang lumpuh itu, melainkan mengampuni dosanya. Ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan terdalam manusia bukan hanya pemulihan fisik atau keberhasilan hidup, tetapi pemulihan hubungan dengan Allah. Yesus peduli pada seluruh aspek kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Sering sekali kita datang kepada Tuhan dengan berbagai kebutuhan dan pergumulan. Melalui perikop ini kita diingatkan untuk percaya bahwa Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu. Ketika jalan tampak tertutup, bahkan ketika serasa begitu banyak hambatan dengan kerumunan-kerumunan, iman kita mengajak kita untuk secara kreatif juga mencari jalan untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan karena itu wujud nyatakanlah iman kita dengan terus berupaya mencari Tuhan dan merasakan akan pemulihan dan kesembuhan secara jasmani maupun rohani yang dapat Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu pada saat ini. Engkau mengingatkan kami melalui kisah dari orang lumpuh, Bapa, bahwa Engkau menyembuhkannya, mengampuni dosanya, seluruh yang dibutuhkan yang Kau berikan, Bapa, karena imannya kepadamu.
Dan karena itu Bapa, biarlah Engkau selalu memampukan kami, agar kami dapat mewujud nyatakan iman kami dalam tindakan kami. Juga selalu mencari Engkau Tuhan, karena Engkau saja yang bisa memulihkan kehidupan kami. Apapun yang sedang kami rasakan saat ini, mungkin kami juga dalam posisi yang sulit seperti orang lumpuh tersebut, kami ingin selalu berada dekat dengan-Mu. Pulihkanlah kami Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.